dalam hal ini sebagai orang tambang sudah menyelesaikan hilirisasi yang menjadi tugas kita, yaitu membuat biji menjadi konsentrat. Itu sesuai dengan filsafat dasar yang dianut oleh orang tambang yang diajarkan lewat bukunya De Metallica yang ditulis oleh Agricola maupun di dalam Mining Engineer Handbook yang ditulis oleh Phil, Cummins, dan Hartman. Kalau kita ditambahi dengan tugas downstream industri, sebenarnya kita tidak bisa menerima itu sehubungan dengan dasar keilmuan daripada downstream industri itu dimiliki oleh disiplin ilmu lain yang antara lain adalah mesin konstruksi, kemudian dari teknik industri, dari bidangnya Menteri SDM, yaitu teknik kimia. Orang tambang ini hanya bisa gali, kemudian mencuci, kemudian mencoba menghasilkan konsentrat. Dan itu sudah dicapai oleh orang tambang. Tetapi tugas pemerintah kepada dunia usaha tambang untuk melanjutkan downstream-nya. Dan ini sebenarnya menjadi juga terjadi rancu sehubungan dengan kita bisa meng-hire dari teman-teman yang dari TI, dari metalurgi, dari fisik, mesin, dan sebagainya. Tetapi modal yang dibutuhkan sangat besar. Sedangkan keuntungan daripada tambang ini sudah sekitar 60% diambil oleh pemerintah lewat royaltinya, lewat pajaknya, iuran-iuran dan sebagainya. Sehingga untuk membangun industri dasar dibutuhkan investor yang memang mengkhususkan diri membangun industri hilirisasi yang diinginkan oleh industri dasar di Indonesia. Seperti untuk membangun smelter di Gresik itu butuh 3 billion US dollar. Nah, kalau sekarang bauksit itu kita buat 3 atau 4 klaster, berarti butuh 12 billion US dollar. Luar biasa. Pengusaha tambang belum punya sebesar itu. Sehingga dana-dana yang ada di dalam negeri juga belum mampu karena ada LLL dari BI bahwa itu kita bisa mendapatkan 7 triliun. Nah, kalau kita lihat sejumlah itu 7 triliun dibagi 14 cuma berapa ya, Mbak ya? Jadi kita masih butuh dana yang besar yang kita butuhkan untuk membangun ekosistemnya. Kita sudah coba, tapi ternyata bauksit ya seperti ujian lah, Mbak. Orang sekolah waktu saya ngajar orang yang ujian tidak lulus ya boleh mengulang. Harusnya diberi kesempatan untuk mengulang mencapai hilirisasi daripada bauksit. Dan sementara ini kita ya sudah tidak lulus DO gitu kan. Nah ini padahal yang lain-lainnya sudah lulus gitu kan. Ya. Dan ini perlu dipertimbangkan filosofi pendidikannya bagi pengusaha gitu ya. Tentunya ini dibutuhkan dari semua stakeholder, bukan hanya dari SDM, tapi seluruh stakeholder yang bertanggung jawab untuk membangun downstream industri di Indonesia. Ya. Downstream industri di Indonesia dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholders. Mungkin tadi Pak Joko including dari kacamata pengusaha. Nah Pak Bara mungkin dari Kementerian Perdagangan sendiri tadi juga Pak Joko sudah menyampaikan ada beberapa challenge dalam hal penerapan downstream policy menuju ultimately keniscayaan yang ingin dituju oleh Indonesia sendiri. Tadi dari luar biasa, financial needs-nya begitu besar, per smelter saja 3 miliaran dolar. Dan di satu sisi bagaimana tanggapan dari Kementerian Perdagangan menjembatani kebutuhan-kebutuhan dari pengusaha yang tentunya sebenarnya juga membutuhkan role yang begitu besar dari pemerintah sendiri? Ya tentu kita tugas dan peran dari Kementerian Perdagangan dalam hal ini memfasilitasi, ya, memfasilitasi semacam flows of goods and services, suatu alur dari barang-barang dan juga jasa-jasa. Nah itu adalah tugas dari kementerian. Jadi kita siap sekali juga untuk berperan besar dalam proses industrialisasi ini untuk memperkuat downstream industri ini, ya. Kalau misalnya nanti ya kita dibutuhkan misalnya untuk mempercepat ekspor, tentu kita akan lakukan itu ya sesuai dengan peran kita. Kalau ada misalnya tentu mungkin masih ada barang-barang yang harus diimpor tetap saja untuk karena ada beberapa misalnya barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia, kita juga akan memfasilitasi, kita akan mempercepat segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya nanti ada negara yang
melakukan gugatan misalnya atas kebijakan itu, tentu kita juga akan siap karena itu juga salah satu tugas dari Kementerian Perdagangan itu menghadapi atau melakukan diplomasi dalam bidang perdagangan dan juga ekonomi gitu. Baik, dan dalam hal ini bagaimana komunikasi yang terjalin antara kementerian dan kementerian lainnya? Karena kita ketahui juga stakeholders yang terlibat tidak hanya tentunya Kementerian tentu, Perdagangan ya Pak? di sini kita kan juga sangat aktif berkomunikasi dengan kementerian-kementerian lain yang sangat relevan, misalnya Kementerian Perindustrian, ESDM, ya, di bawah tentu kepemimpinan dari Kemenko Perekonomian dan juga Kemenko bidang maritim dan investasi. Kami terus melakukan koordinasi gitu. Tapi pada yang penting gini, kami di Kementerian Perdagangan, kami yakin ya bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi leverage kita Indonesia dalam hal perdagangan internasional. Karena tentu kita ini adalah negara besar. Kita adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Kita tahun lalu juga baru saja menyelesaikan role kita sebagai ketua dari G20 yang berlangsung sangat successful. Tahun ini adalah kita ketua ASEAN. Ya. Kita negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, the fourth most populous country. Kita the third largest democracy. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadikan kita leverage ya, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat diperhitungkan di dalam dunia internasional. Apakah oleh negara-negara Barat sudah lebih maju, juga di kawasan Asia oleh China yang juga menjadi rising power, ya, juga oleh negara-negara yang dulu pernah berjaya seperti misalnya Jepang, ya. India juga sama memperhitungkan kita sebagai the rising power, juga Korea Selatan ya sebagai new economic power. Semua itu negara-negara itu sangat memperhitungkan keberadaan dari Indonesia. Gitu. Jadi ini yang saya pikir hal-hal seperti ini yang menjadikan leverage kita dalam pergaulan internasional itu masih kuat.